Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fitur di Excel namanya data validation. Ya, fitur ini gunanya buat apa sih? Nah, si fitur ini gunanya adalah untuk eh, memvalidasi data atau memvalidasi inputan kita. Jadi, gunanya adalah memproteksi inputan agar diinput dengan benar atau sesuai dengan ketentuan. Ya, contoh misal, kita langsung ke contoh aja lah. Misal kita blok dulu ya. Jadi untuk menggunakan data validation ini kita blok dulu daerah yang akan diinput. Nah, contoh seperti ini saya blok dulu ya. Nah, setelah itu setelah ini langsung ke data lalu data validation. Nah, di sini adalah muncul pop-up ya mengenai setting data validation. Validation kriteria ini adalah kriteria validasinya. Di sini allow itu artinya kriteria si data inputannya mau seperti apa. Kalau any value berarti semua karakter masuk ya, semua karakter masuk dan tidak ada batasan. Maksud tidak ada batasan itu artinya misal kita mau menginputkan angka 0 atau mau menginputkan angka 1 juta itu tetap akan masuk. Nah, gimana caranya? Kalau saya pengen misal membatasi inputannya itu hanya angka 1 sampai dengan angka 10. Seperti itu. Berarti di sini klik whole number ya, jadi berupa angka. Datanya artinya rentangnya itu between ya. Between itu di antara. Kalau antara berarti ada batas bawah atau batas minimum, ada batas maksimum. Di sini minimumnya misal 1, maksimumnya 10. Nah, kita klik OK. Lalu kita input sekarang. Angka 1 masuk ya. 10 masuk. Kalau 0, kita klik. Nah, kalau kalau tidak sesuai dengan rentang yang tadi antara 1 sampai 10, misal 0, 0 itu kan 0 itu di bawah 1 ya, dia nggak akan masuk. Maka muncul seperti ini. Bagaimanapun si 0 ini nggak akan masuk, kita enter terus juga nggak akan masuk. Karena tadi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan yaitu 1 sampai 10. 11 juga sama ya, seperti itu. Nah, itu gunanya data validation untuk whole number. Lalu ada kategori yang lain untuk data validation ini. Kita contohkan lagi. Ya, ini misal kita warnain yang lain. Nah, contoh misal adalah data validation-nya itu ini desimal kurang lebih sama ya dengan whole number. Bedanya desimal itu pakai angka, pakai koma ya. Jadi 0, sekian gitu ya. Contoh misal desimal itu between-nya. Nah, di sini kan tadi kita coba merubah range-nya, jangan between. Misal eh, less than gitu ya. Less than itu artinya lebih kecil dari. Nah, maka muncul batas maksimumnya. Misal lebih kecil dari 0,5 misalnya. Oke, kita input 0,6 misal. Nah, ini nggak akan masuk karena dia lebih dari 0,5. Kalau 0,17 masuk nggak? Masuk ya, karena dia lebih kecil dari 0,5. Jangan salah ya. Yang dihitung pasti tentu adalah satu angka terdepan gitu. Satu angka di depan koma ya. Ya, angka pertama di depan koma ini yang jadi penentu. 0,0 apa 50 masuk nggak? Masuk ya, masih di bawah 0,5. 0, apa tadi 10 masuk. 0,67 misalnya nggak akan masuk. 1, nah ini nggak akan masuk ya, cancel misalnya. Nah, ini tetap nggak akan masuk karena memang range-nya di luar batas gitu. Oke, nah kita contoh coba yang lain. Kita contoh coba yang lain, kembali ke data. Nah, kita pilih sekarang kriterianya yang list ya. Nah, yang list ini kita bisa tentukan sendiri ya.
Tapi caranya adalah sebagai berikut. Ini ada yang kurang ya. List misal kita buat daftar list yaitu L dan P. L itu untuk laki-laki, P itu untuk perempuan. Ya, ini daftar listnya. Lalu kita blok lagi, lalu kita data validation, kita ke list, pilih yang list. Nah, seharusnya kita blok yang LP ini. Jadi, data yang harus di-input di situ berupa P atau L. Di luar itu dia nggak akan masuk. Ya. Oke. Nah, maka muncul untuk list itu ada tombol seperti ini atau ada arah panah ini. Ini gunanya untuk menampilkan list. Nah, seperti ini ya. Itu untuk list. Oke. Ini misal, jadi list itu tergantung mau berapa pilihan yang kita buat gitu ya. Mau misal agama Islam, Kristen, eh, Hindu, Buddha seperti itu boleh ya. Selanjutnya ada kriteria yang lain. Nah, kita coba yang lain ya. Contohnya yang selanjutnya adalah, nah, text length. Nah, iya, ya. Text length itu adalah panjang teks. Mau pakai between, kalau pakai between berarti panjang teks minimal 5, maksimal 20, misalnya seperti itu ya. Itu berarti spasi, pokoknya semua huruf dihitung ya, termasuk spasi. Teksnya misal harus equal to, ya equal to itu harus misal sama 16 ya. Ini gini, text length itu tadi ya bisa berupa huruf, bisa berupa spasi, bisa berupa angka. Beda lagi dengan whole number ya. Whole number artinya equal to 16. Whole number equal to 16 artinya value-nya harus angka 16 gitu ya. Nah, kalau text length beda lagi. Kalau text length itu adalah jumlah digit atau jumlah karakternya harus 16. Kita oke kan misalnya. Terus kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 misalnya kita enter. Nah, maka akan keluar. Oke, kalau kita tambahin misal harus 16, nah maka akan masuk gitu ya. 1, 2, 3, nah, nggak akan masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, nggak akan masuk ya. Jadi seperti itu adalah salah satu atau eh, cara penggunaan untuk data validation. Selain text length juga ada tadi yang validasi yang lain ya. Nah, validasi yang lain yaitu eh, date ataupun time ataupun custom. Kalau custom itu harus memakai rumus atau formula gitu ya. Misal if gitu ya. If bla 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 gitu. Ini bisa dimasukkan di sini formulanya atau misal tapi harus tentu tadi kalau untuk custom itu harus ada sama kayak list, harus ada master datanya di sini gitu. Di sini ataupun di sheet yang lain seperti itu ya. Itu. Kita coba untuk date ya. Nah, ini date. Nah, ini date ya. Between misal between 1 Januari start date-nya 2023 end date-nya 31 Januari 2023. Kita klik OK. Misal kita input 2 Januari 2023. Nah, masuk ya. Kalau kita input misal 2 Februari 2023. Nah, ini nggak akan masuk. Ya karena eh, apa tadi di luar dari range tadi yang kita tentukan antara 1 sampai 31 Januari 2023. Ya begitupun untuk yang time ya. Yang time juga sama. Contoh yang time ya. Nah, yang time
kita pindahkan ke time. Ini mau pakai between boleh ya, kita mau pakai equal to, jadi between itu antara, not between itu di antara ya. Contoh kita yang not between. Not between itu artinya harus menginputkan di luar angka yang ditentukan. Contoh misal 01, 00 sampai 10, 00, misal seperti ini ya. Nah, kita harus menginputkan angka di luar ini ya. Jadi dari jam 1 sampai jam 10. Jangan menginputkan angka di antara jam 1 sampai dengan jam 10. Ya, kita coba misal 01, 01, nah, oh ada kesalahan, sorry. Kita harus mengetahui format time-nya dulu ya. Format time-nya dulu ya. Nah, di sini ya, di bagian ini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kita berubah dulu ke sini. Kita oke kan. Nah, sekarang bisa. Nah, kenapa dia nggak bisa masuk? Ya karena ada di antara jam yang tadi. Coba kita misal di luar itu ya. Misal 00:30. Nah, baru bisa masuk. Sekarang bisa 10:01. Nah, baru bisa masuk. Misal sekarang 07, 30. Nah, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ada di antara yang tadi. Karena not between tadi ya yang jadi parameternya. Ya, jadi yang pertama data kalian, jadi data validation itu adalah untuk memproteksi inputan kita agar kita tidak salah input gitu ya. Karena bahaya juga kalau salah input, apalagi kalau datanya banyak. Yang kedua adalah eh, kita harus mengerti dulu apa yang akan kita inputkan gitu sehingga kita membatasi atau membuat kriteria yang sesuai. Dan yang ketiga adalah kita harus pahami apa range-nya dulu gitu ya, atau batasannya, batasan atau range-nya. Tadi ya antara between, not equal, not between, equal to, less, greater than, less than, nah seperti itu ya. Paling itu saja ya untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.